suaranya gede? Jelas? Ya, alhamdulillah. Kalau lihat di tayangan ini, kita ada satu tulisan potret keluarga ideal. Seperti apa keluarga ideal? Silakan teman-teman Al-Latif kalau punya Quran dan punya aplikasi Quran di handphone, buka surat 52 ayat 21. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Allah mengatakan bahwa dalam ayat itu kata Allah, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan akan kami kumpulkan kembali di surga dengan anak cucu mereka. Itu potret keluarga ideal. Artinya seluruh keluarganya masuk surga. Ya kan? Kalau kita buka surat 52 ayat 21 atur. Dengan tidak mengurangi sedikit pun amalan masing-masing antara orang tua, anak, kakek, cucu, enggak berkurang. Maksudnya begini, katakanlah anaknya ibadahnya lebih bagus daripada ayahnya. Kemudian oleh Allah anaknya disatu surgakan dengan ayahnya, kira-kira senang enggak? Senang enggak? Ya senang lah, walaupun amalannya berbeda. Atau sebaliknya, ayahnya lebih bagus ibadahnya, malum ayahnya ustadz gitu. Anaknya biasa aja. Dan oleh Allah di surga disatukan keluarganya dengan ayahnya yang lebih hebat ibadahnya. Kira-kira orang itu senang enggak? Ya senang lah. Itulah hari yang disebut dengan hari bonus. Jadi sekeluarga dikumpulkan satu tempat. Subhanallah ya. Ini yang kita inginkan, tapi kenyataan di lapangan saya ketemu dengan seorang istri, seorang ibu. Dia bilang begini, Pak Ustadz boleh nanya? Oh silakan, saya bilang. Kalau saya masuk surga ya Ustadz ya, amin 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 gitu. Sampai panjang aminnya, amin 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 gitu. Terus kenapa teh? Boleh nggak ganti suami? Saya kaget, Allah gini gitu. Kunaon ganti suami? Iya, emang sekarang kenapa? Bosen. Astagfirullahaladzim. Enteng aja jawabannya tuh. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran ayatnya jelas, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita juga senang nggak dikumpulkan dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan ponakan kita, dengan anak kita, dikumpulkan senang nggak? Ya senang lah, satu surga. Makanya pelaksanakan perintah Allah nanti. Kita lanjutkan, kita lihat ini. Nah, bagaimana keluarga ideal itu? Seperti apa keluarga ideal? Ya, kita lihat keluarga ideal itu seperti apa? Nih, seperti ini. Nah, satu keluarga ke surga bersama-sama. Itu keluarga ideal. Yaitu satu keluarga semuanya masuk surga. Kira-kira teman-teman Al-Latif punya semangat itu enggak? Makanya dimulai dari mencari pasangan. Carilah pasangan-pasangan yang soleh atau soleha. Kayak teman saya tuh subhanallah, dia soleh anaknya, istrinya soleha. Teman saya namanya Solehudin, panggilnya Soleh gitu loh. Istrinya namanya Siti Soleha, panggilnya Soleha. Wah subhanallah. Kayak istri saya namanya kan Lili Solihat, Solihat sudah dia gitu insya Allah. Alhamdulillah, upaya. Nah makanya kita mengedepankan itu, jangan cuma sekedar kasep atau cantik gitu loh. Tapi betul-betul yang mau membawa keluarga kita masuk surga bersama-sama ya. Kita lihat lagi. Ada suara enggak? Ada ya? Surga itu adalah tulisannya gitu ya. Oh kok enggak ada gambarnya? Kang. Di ayat tapi di situ enggak ada gambar. Oh putar film. Coba puterin, play. Nah, pencet playnya. Kok nggak ada suaranya ya? Harusnya ada tuh. Harusnya muter tuh kan film. Nggak ada suara ya, aneh. Nah ginilah kalau pakai teknologi liur, aing mah,
Mau geus kolot urang mah. Tah, suarana hunggul film muter teh. Ya udah enggak apa-apa. Kok gimana nih? Aduh. Setiap muter film selalu kieu teh. Balik lagi ke awal. Ke awal lagi bisa enggak? Harusnya play ini bisa nih. Mau gini sih kumata. Kudu ku operatornya. Punten ya, sabar ya teman-teman Latif. Udah. Harusnya muter dia nih, muter film. Tuh kok gitu lagi sih. Ya kita lanjutkan ya. Jadi potret keluarga ideal itu adalah suluk keluarganya masuk surga. Dan keluarga ideal itu apa? Nah tadi kita udah paham bahwa bersama-sama untuk masuk surga. Nah surga itu adalah, ini ceritanya nih tadi atur ayat 21, obrolan dari taman surga. Nah ini di ayat 26-nya. Kenapa keluarga itu bisa masuk surga seluruhnya di ayat 26? Coba buka. Yang punya Al-Quran, aplikasi Quran di ayat 26-nya. Ya, di ayat 26 itu. Penghuni surga saling bercengkerama berhadap-hadapan masing-masing, bertanya jawab bagaimana keluarga kalian dulu waktu di dunia. Dan jawabannya luar biasa. Kok bisa masuk surga? Nah ini jawabannya. Jawaban penghuni surga adalah kami bisa masuk surga karena dulu di dunia di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedih neraka. Dalam surat At-Tur ayat 25-26 itu. Ya ketemu ya? Kebaca ya? 25-26. Artinya Allah ceritakan semua. Bagaimana kita membangun keluarga ideal agar bisa masuk surga semuanya teman-teman Al-Latif. Ternyata ini ada obrolan di rumah tangga, ada obrolan di dunia, obrolan-obrolan yang saling mengingatkan antar satu sama lain, orang tua, anak, bapak, ibu, istri, suami, kakak, adik, saling mengingatkan akan adanya siksaan neraka. Makanya ayatnya jelas ya, ku ampusakum wa ahlikum naro. Naro naon? Naro naon? Naro naon? Ditanya teman-teman Latif, naro naon? Assalamualaikum. Ku ampusakum wa ahlikum naro naon? Naro jahanam. Kan neraka. Namanya neraka jahanam, naro cai. Jahanam. Kumaha ya tadi. Liur. Kita lanjutkan. Nah, jawaban penghuni surga ini ayatnya. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Surat At-Tur ayat 25-26. Ada ayatnya. Artinya Allah sudah memberikan cara, solusi bagaimana kita sekeluarga masuk surga. Ini harus kita bangun teman-teman Al-Latif. Ya. Harus kita bangun, kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi? Karena surga kita tuh sangat bergantung hidup kita di dunia teman-teman. Kalau kita nggak bisa, ya gitu deh akhirnya. Harapan tinggal harapan gitu loh. Ya, mudah-mudahan kita bisa semua insya Allah. Kita lanjutkan. Nih, ke surga bersama-sama akan terwujud bila masing-masing anggota keluarga memelihara dirinya dan mengingatkan anggota keluarga lainnya dari siksa neraka. Ini nih, yang harus dibangun kulturnya, kultur itu bagaimana kita saling mengingatkan, tapi bukan dengan cara emosi ya, dengan kasih sayang. Ya, karena aksi itu akan berefek kepada reaksinya. Kita ingin reaksinya baik, maka aksinya harus juga baik. Kalau reaksi ingin baik, kan begitu kan, ada reaksi karena ada aksi, betul nggak? Sebab
Akibat gitu. Ya, ada sebab akibat. Kita lanjutkan. Nah, visi keluarga besar calon penghuni surga. Nah, ini sekarang. Ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Ya. Di situ disebutkan oleh Allah, ya. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, obrolan tentang neraka tadi kita hindari. Ya. Yang bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu-batuan gitu. Ada penjaganya di sana, penjaganya malaikat-malaikat yang syidad, penjaga-penjaga malaikat yang keras. Ya. Yang tegas, bahkan cenderung galak gitu ya. Makanya bahasa penghuni neraka itu adalah diseret, dipaksa masuk. Bukan diantar, bukan, diseret. Bahasanya begitu, diseret dipaksa masuk. Ya. Maka kita diingatkan ini. Dan yang tidak pernah bermaksiat para malaikat ini, selalu melaksanakan perintah Allah. Enggak pernah tidak melaksanakan perintah Allah, semua dilaksanakan. Ya. La yahsuhuna, ya, tidak pernah bermaksiat, ya. Dan juga tidak selalu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, selalu dilaksanakan. Itulah dalam surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6, ya. Ini nih caranya. Nah, sekarang bagaimana? Kita mesti menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan keluarga kita masuk neraka. Nah, perusak, ya, ada namanya perusak. Visi besar keluarga calon penghuni surga bisa dirusak dengan satu tulisan gede. Anak yang menjadi musuh orang tuanya. Anak yang menjadi musuh orang tuanya adalah perusak visi besar keluarga untuk masuk surga bersama-sama. Kisahnya siapa? Nabi siapa yang anaknya durhaka? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Geus boga kahoyong. Gitu. Kalau sudah merasa aing mah hese udah. Dan kebanyakan orang-orang yang kembali ke agama itu ternyata ketika di jalanan dia bergaul dengan teman-teman, alhamdulillah temannya baik-baik membawa dia sehingga dia sadar dan bertobat. Itu subhanallah tuh. Dan kisah yang kayak gini lebih banyak nih kejadiannya. Karena memang ternyata secara umum orang tua kita kurang memberikan pelajaran agama kepada kita. Betul nggak? Mereka sibuk nyari uang kan ya. Kita harus akui itu, dan itu orang tua kita harus kita sayangi juga gitu. Saya aja contoh ya, saya anak ke-13 dari 17 bersaudara. Kebayang nggak ya? 17 bersaudara gitu ya. Bapak tentara yang sibuk tugas di luar gitu. Ibu sendirian gitu, tinggal di Jakarta. Gitu. Saya mulai mengenal agama Islam ketika saya masuk SMA. Teman-teman, saya mau masuk ke ekstrakurikuler, ke ilmiah, keilmuan nggak keterima, dites gagal gitu kan. Mau masuk ke paduan suara, suaranya sumbang wae gitu teh. Jadi terjadi gitu teh. Akhirnya mau masuk ke sound yang teknologi gitu tuh nggak bisa gitu. Akhirnya udah nggak ada alternatif, cuma satu yang belum saya masuki, DKM gitu loh. Non DKM, Rohis. Kalau di Jakarta namanya Rohis, kalau di Bandung namanya DKM, ya kan? Baru saya ikut. Nah disitulah ternyata itu cara Allah ya. Saya ikut mentoring, saya ikut ini teman-teman gitu kan. Gaul masih gaul gitu loh. Ya masih lulu gue masih gitu teh. Gitu teh. Akhirnya udah tersadarkan di situ. Saya akhirnya milih kuliah di sastra Arab biar bisa ngerti bahasa Arab gitu, biar bisa ngerti agama. Ternyata begitu masuk sastra Arab, teman-teman saya gondrong, cenah sobek-sobek, seniman semua gitu teh. Walaupun sastra Arab gitu. Begitu belajar sastra Arab, ternyata nih pelajarnya syair jahiliyah semua gitu teh. Ada gozel itu syair-syair yang agak sedikit mengarah kepada pengungkapan aurat wanita begitu loh, gozel gitu. Itu aja dibahas tuh. Ya Allah ya Rabb. Memang ujiannya berat luar biasa. Ya, makanya kita ingat ini, hati-hati. Kalau kita merasa kita cuek sama orang tua kita, itu cikal bakal anak menjadi musuh orang tuanya.
Walaupun sudah belajar agama, sudah hijrah tapi masih cuek juga dengan keluarganya, nah, itu juga harus hati-hati. Harusnya mulai diajak keluarga kita, orang tua kita. Obrolan itu mulai dibangun. Tadi kan mengingatkan akan siksa neraka tadi gitu loh. Kita mulai bangun gitu insya Allah. Ini yang perusak yang pertama. Ya. Ini ayatnya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Disebutkan oleh Allah. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan menyantuni serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Solusinya Allah berikan. Jadi jangan paheras-heras beheng, paham tuh? Kalau anak kita ngotot, orang tua jangan juga ikut ngotot. Kalau orang tua ngotot, anak juga jangan ikut ngotot. Cuman biasanya anak tuh nggak bisa begitu, tetap ngotot. Kenapa? Malu anak muda, men. Ya enggak? Emosinya masih tuh labil, gitu, selalu mengklaim. Liciknya anak muda tuh gitu tuh, punya alasan deh untuk marah gitu teh. Orang tua nggak boleh marah gitu. Ternyata banyak kejadian. Saya ngalamin banget waktu anak saya masih SD gitu kan. Saya udah bilang, nggak ada ya main game di internet, di mana, di tempat sewa-sewa game itu tuh online. Ternyata pas maghrib kok anak saya nggak ada, kemana? Saya tanya ke istri, Mi, kemana? Bukannya tadi sama Abi? Aduh, cari-cari lagi main game sama teman-temannya di internet. Langsung saya bawa pulang, masuk, ambil ikat pinggang, jebret. Oh, disitulah anak nangis sejadi-jadinya, saya langsung kaget, emosi kelepas gitu. Astagfirullah, saya istighfar, baru saya peluklah saya. Dan semenjak itu saya nggak pernah marah lagi sama anak. Ketika dia ada trauma, tidak mau cerita ke saya, tidak mau ngomong sama saya, diem aja dia. Itu terjadi. Sampai sekarang masih begitu loh, sudah gede dia, masih emosi bawaannya. Ya, karena masa lalu kan. Maka saya banyak istighfarnya sekarang. Gitu loh. Ternyata dia jago beatbox, tuh kan. Kenapa nggak mau seperti bapaknya? Jenggotan gitunya, kening hidung gitu teh. Jadi beatbox dia sekarang. Belajarnya otodidak lagi dari YouTube. Gitu deh. Serius saya. Saya cuma bilang jadilah beatbox yang Islami gitu. Beatbox yang Islami gimana? Ya nggak usah beatbox. Ketawa dia ngakak. Udah akrab lagi sekarang, udah bercanda. Ternyata memang harus dengan kita memaafkan, menyantuni, mengampunkan mereka, baru dia Allah akan memberikan ampunan, Allah akan menyantuni mereka juga. Subhanallah. Jadi gitu juga kalau kita ingin orang tua kita bager, ingin orang tua kita sama dengan teman-teman ingin yang sudah hijrah, ayo dengan kelembutan juga sama gitu maksudnya. Jangan pernah emosi, tahan. Kalau kita ingin keluarga kita seluruhnya masuk surga. Ya, itu yang pertama. Kita lanjutkan lagi. Ya, dalam catatan sejarah, anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam adalah musuh bagi Rasul pertama. Jadi Rasul pertama itu Nabi Nuh. Karena Nabi Adam itu nggak disebut Rasul ya, disebut Nabi Adam. Tapi kalau Nabi Nuh Rasul. Yang hidup selama 950 tahun, atau yang bilang 940 tahun, ya. Beliau ini berdakwah di pagi, siang, malam, sore, dan di sepanjang hidupnya selama 940 tahun, tapi didurhakai oleh orang-orang yang terdekatnya, itu anak dan istrinya. Siapa anaknya namanya? Kan'an. Sampai menjelang matinya pun dia tidak mau mengikuti untuk naik ke kapal Nabi Nuh, sehingga akhirnya dia dihantam oleh air bah. Gitu. Itulah hebatnya orang Batak. Minum apa kau? Air bah, luar biasa gitu. Ya. Air bah gitu. Air maksudnya, bukan air bah gitu. Nah, ini gambaran buat kita. Nabi Nuh alaihissalam dengan istri dan anaknya. Kita ambil hikmahnya, jangan sampai terulang kembali. Ya. Nah, tinggal kita pilih model yang mana keluarga kita. Ini bagi visi awal kita untuk membangun keluarga kita untuk masuk surga bersama-sama. Yang pertama, keluarga Nabi Nuh.
anak dan istrinya tidak beriman. Kemudian keluarga Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Ya. Keluarga Fir'aun, suaminya tidak beriman. Siti Asianya beriman. Setelah Nabi Musa jadi nabi, ibu angkatnya mengikuti iman anaknya. Ya. Kemudian keluarga Nabi Ibrahim, ya, keluarga dan seluruhnya beriman. Makanya disebut keluarganya, bapaknya para nabi ya Nabi Ibrahim, seluruh anaknya Nabi. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Cucunya Nabi Yakub, buyutnya Nabi Yusuf, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut para bapaknya para nabi. Ya. Seperti itu. Dan akhirnya adalah ya model keluarga jelas sekali ya. Keluarga Abu Lahab, suami dan istrinya masuk neraka. Tinggal kita mau model yang mana? Sudah pasti nomor berapa? Nomor 4. Kita ingin nomor 4. Semua sama. Sama seperti kalau ditanya ingin masuk surga enggak? Semua jawab ingin masuk surga walaupun enggak sholat. Betul enggak? Makanya tadi kita bahas malam berapa tuh waktu malam 23 ya. Bahwa kita terikat dengan perbuatan kita, bukan terikat dengan apa yang kita mau. Ini pegang teman-teman Al-Latif. Kita terikat dengan apa yang kita kerjakan. Nah sekarang kalau udah tahu visinya, mulai kita kerjakan bangun keluarga untuk masuk surga bersama-sama. Nah pusat yang kedua, ya. Rasulullah SAW ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau lalu menjawab, mereka adalah orang-orang yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ternyata orang tua juga punya andil mampu mengantarkan anaknya menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Bayi yang lahir seluruhnya dalam keadaan fitrah, ya kan? Yang menjadikan Majusi, Yahudi, Nasrani adalah kedua orang tuanya. Jadi punya peran ke orang tua juga. Makanya tidak hanya ada durhaka anak kepada orang tua, tapi ada juga durhaka orang tua kepada anak. Ada. Ya, Ibnu Umar berkata nih, kata Ibnu Umar, didiklah anakmu karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang kamu telah ajarkan berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu sebagai orang tua. Ditanya keduanya. Kisahnya Umar bin Khattab, datang seorang suami istri curhat dia. Anaknya durhaka, dipanggil anaknya. Ditanya oleh Umar, kenapa kau durhaka sama orang tua? Apa jawaban anaknya? Ayahku tidak mengajarkan aku agama. Maka ditegur oleh Umar bukan anaknya tapi orang tuanya. Karena nggak diajarkan agama. Sekarang secara umum saya tanya ke teman-teman Al-Latif, secara umum orang tua secara umum ngajarin agama enggak? Halo, assalamualaikum. Orang tua kita ngajarin agama enggak secara umum? Halo, assalamualaikum. Ada yang ngajarin, ada yang enggak. Kebanyakan ngajarin atau enggak? Enggak. Kebanyakan sekolah. Ada enggak pengajian keluarga kita rutin di rumah seminggu sekali? Enggak ada. Pernah enggak bapak kita rutin jadi imam sholat? Buktinya ketika lagi COVID banyak yang stres para suami. Kenapa? Harus jadi imam sholat tarawih. Bacanya kulhu deh gitu. Karena memang hafal cuman kulhu. Yang awalnya surat ada, yang ada awal suratnya ada kul, ada berapa surat? 3. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Sudah 4. Satu lagi 5, surat jin. Kul. Surat jin coba buka, pasti kul depannya. Ya. Ini gambar buat kita. Kita lanjutkan. Anak yang menjadi musuh orang tuanya tidak hanya menjadi perusak visi besar masuk surga bersama,
juga bisa membuat bahaya ya, keluarga pecah dan karam karena tidak tahan terhadap terpaan gelombang kehidupan dunia yang mematikan. Bisa cerai-berai itu keluarga. Ini karena di sini kebanyakan teman-teman alatif, jadi saya lebih menekankan kepada anak gitu. Karena posisi kita kebanyakan sebagai anak. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Biar kita terbuka lah, oke? Siap? Insya Allah. Kita lanjutkan. Ya. Untuk mewujudkan visi besar keluarga, calon penghuni surga adalah dengan mengingatkan setiap anggota keluarga, orang tua dan anak agar memelihara dirinya dari siksa neraka. Agar saling mengingatkan di dalam keluarga jadi lebih mudah, maka harus diawali dengan membangun kebersamaan orang tua dengan anak. Mulai kita ngajak bareng, mulailah saya bilang, maka kata teman-teman yang hijrah, ayo ajak orang tua juga hijrah gitu. Kalau emang orang tuanya masih begitu aja agamanya, jangan cuek, jangan menikmati sorangan gitu loh. Ya gitu, ini diingatkan nih. Nah, membangun kebersamaan orang tua dengan anak sekarang bagaimana caranya? Ciri penduduk surga adalah kebersamaan. Ya, penduduk surga, ya, hati mereka satu, tiada perbedaan di antara mereka, tiada pula pertentangan di antara mereka. Ini hadis Bukhari. Baginda mengatakan yang namanya keluarga di surga itu hatinya bersatu. Artinya sama-sama beriman. Maka tadi kan dibangun dengan keimanan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dimudahkan oleh Allah SWT, insyaallah ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kebersamaan kini di era informasi? Nggak kedengaran suaranya ya? Kang, suaranya Kang bisa? Bukan laptop saya jadi nggak ngerti saya. PC mati nanti. Kedengaran nggak suaranya? Ini karena asik dengan gadget ya, jadi autis kabeh gitu maksudnya teh. Asiknya sorangan gitu. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Panitia mana panitia? Volumenya udah maksimal sini, masih dipencet tuh. Putus-putus suaranya ya. Oh ya. Ya ini intinya adalah, oh bukan dari sini. Oh ini kan ada, oh ya kabelnya nggak dipakai. Ini kan kabel nih, nggak tahu ya. Baik kita lanjutkan. Jadi kondisi sekarang itu kayak gitulah. Lebih senang dengan menggunakan gadget, ya handphone. Dua hal pembangun kebersamaan orang tua dengan anak ini. Dua cara. Orang tua menjalankan perannya dalam membentuk karakter Islam anak. Yang kedua, anak berbakti kepada orang tua. Itu cara untuk membangun kebersamaan agar kita bisa kumpul lagi di surga dengan keluarga kita. Ya, itu. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Nah sekarang kalau jadi yang sudah nikah, ini peran orang tua dalam membentuk anak. Tadi kan Kang Idai men-share ya, men-share tentang acara hari ini, diantaranya ayah, tentang ayah. Dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak kalian adalah la ilaha illallah. Nah kalau teman-teman pernah dengar, sekarang kita dilarang oleh para psikolog jangan mengatakan tidak kepada anak. Itu kan konsep barat ya. Nggak boleh ngomong tidak. Dia udah ngomongnya udah nggak boleh, udah ngomong tidak duluan ke sayanya gitu kan.
Pusing saya juga ngomongnya gitu. Ternyata banyak ustadz-ustadz yang ahli parenting mengatakan konsep itu justru untuk menjauhkan kalimat tauhid kita. Karena kalimat tauhid dimulai dengan la ilaha illallah. Justru baginda mengajarkan kita agar anak kalimat yang pertama diajarkan ke anak adalah la ilaha illallah. Ini apa? Mama, papa, gitu kan ya. Bebek gitu teh. Ya kan? Baby gitu. Kelaminnya makin gak jelas. Harusnya soleh, soleha kalau laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan soleha, dari kecil udah ngomong soleha, jangan baby. Bingung udah gede, kelamin saya apa ya gitu. Akhirnya muncullah LGBT di situ. Sekarang banyak protes ketika ada pertandingan olahraga kaum perempuan. Kan dia sudah tidak lagi melihat gender. Yang juara ternyata apa? Laki-laki jadi perempuan gitu yang juara. Tenaganya lebih gede, katanya lari lebih kenceng. Pada protes akhirnya perempuan-perempuan normal. Kacau. Ada aja Allah ya Rabb. Gitu. Kita perhatikan ini. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Nah ini catat nih, cinta kepada Nabi kalian, cinta kepada keluarga beliau, dan membaca Al-Quran. Ini. Dan ternyata zaman sekarang kita blank lah tentang kehidupan Nabi. Saya nanya ke muslimah, anak Rasul ada berapa? Halo, Assalamualaikum. Ada berapa muslimah anak Rasul? Tuh, 7, 6. Coba sebutkan. 1, Fatimah. 2, Fatimah. 3, Fatimah. 4, Fatimah. Oh hafal tuh alhamdulillah. Allahu Akbar, hafal subhanallah. Ya itu harus kita hafalkan. Qasim tadi bilang Qasim. Terus yang kedua Qasim. Yang ketiga Qasim. Oh kamu Qasim doang. Hasan Husain bukan anak, cucu itu Hasan Husain. Ya, Hasan Husain cucu. Anak itu dari Abdullah, ya, kemudian Qasim, kemudian Zainab, Fatimah, Umi Kulsum, Ruqayyah, ya. Satu lagi siapa? Nah, Ibrahim, benar 7. Tapi sebenarnya yang masyhur tuh 6, yaitu Qasim, Ibrahim, sisanya wanita muslimah semua yang soleh-soleha, Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, Ruqayyah. Ya subhanallah. 2 anak Nabi memiliki 1 suami, yaitu Utsman bin Affan, Umi Kulsum dan Ruqayyah. Subhanallahnya meninggal dunia dinikahkan lagi dengan adiknya begitu. Subhanallah. Ya. Keluarga Nabi ini. Kita lanjutkan. Terus yang kedua adalah cinta pada keluarga beliau. Ya, keturunan Nabi adalah para habaib. Kita harus ihtiram kepada habaib atau syarifah. Itu juga sama keturunan Nabi itu. Istilahnya habaib itu kalau yang suka agama tuh habaib gitu loh. Kalau yang umum ya syarifah begitu. Makanya kalau yang namanya habib pasti identik dengan dia seorang ulama, benar enggak? Pasti habib gitu. Nah, kalau syarifah nah itu pebisnis segala macam banyak gitu loh. Tapi juga ada yang ulama ininya syarifah, ininya beda jalurnya, tapi tetap bermuara ke ujungnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah keluarga Nabi. Kita harus mencintainya, sebagaimana kita mencintai baginda Rasulullah Sallam. Ya. Kemudian membaca Al-Quran, karena pedoman kita, map kita untuk bisa masuk surga adalah Al-Quran. Jadilah semua teman-teman Al-Latif Al-Quran yang berjalan, maksimalkan. Paling tidak disebut oleh para ulama salafus soleh disebut hamilul Quran, pembawa Al-Quran, walaupun gak hafal Quran. Kalau hafiz Quran sudah pasti dia hamilul Quran. Tapi kalau orang yang hamilul Quran belum tentu hafiz, belum tentu hafal banyak, tapi dia akhlaknya bersumber dari Al-Quran, tingkah lakunya bersumber dari Al-Quran. Begitu, barulah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga bersama keluarga kita insyaallah. Janji Allah tadi walladzina amanu wa tabathum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum, kata Allah. Wa ma alatnahum
min amalihim min syai. Enggak akan berubah sedikit pun amalan min syai min amalihim, dari amal-amal mereka begitu. Nah, perintah berbakti kepada orang tua sekarang anak, tadi orang tua, sekarang anak. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Biwalidain ihsan, ya, atau birru walidain, ya. Sama dengan ihsanul walidain dengan birru walidain itu sama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka nggak ada ketaatan. Ya, nggak ada ketaatan di situ. Nggak ada berbakti pada orang tua kalau untuk bab bersekutu dengan Allah SWT atau bab kemaksiatan. Tapi tetap perlakuan mereka dengan baik tuh. Subhanallah, Allah tetap merintahkan perlakukan mereka dengan baik. Ya. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Ya. Seperti itu Allah katakan. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa bertahan ya, bersabar dengan orang tua kita yang agak susah gitu. Sabarlah. Sebagaimana dia sabar dengan kita yang kita rada belet oge gitu sarwana gitu teh. Ya kan, ketika masih kecil ngerepotin wae gitu teh. Pipis di mana wae gitu. Kalau macam. Dia sabar luar biasa. Nah, sekarang tugas orang tua. Suami melakukan perbaikan kondisi di luar rumah yang dilakukan di pasar, masjid, tempat-tempat lainnya di luar rumah agar lingkungannya mendukung anaknya untuk bisa berkembang. Begitu maksudnya, terlibat sosial tuh di situ kita. Bergaul dengan orang di luar tuh di situ peran kita, itu memperbaiki lingkungan supaya lingkungan itu mendukung anaknya untuk jadi anak yang soleh. Makanya harus terlibat para teman-teman Al-Latif yang sudah menikah, jangan eksklusif, gaul sama masyarakat. Kenalkan kepada mereka nilai-nilai Islami, ajaran-ajaran Nabi kita, baginda Rasulullah SAW. Jangan eksklusif, tapi inklusif. Gitu. Ya. Seperti itu. Ini tugas orang tua. Lanjutin. Istri melakukan perbaikan di balik dinding, di rumah maksudnya. Yang ini dilakukan di dalam rumah. Tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita, para istri, karena merekalah pemimpin pendidik dalam rumah. Madrasatul Ula itu sekolah paling pertama itu adalah rumah, dan gurunya bernama ibu. Ya. Makanya kebayang kalau misalnya istrinya tidak punya keilmu, harus belajar juga. Sekolah juga biar dia punya pemahaman itu, sehingga akhirnya mendidik anak dengan cara-cara yang sekarang lagi muda, lebih ini itu kan metode mah bisa berkembang ya, tapi intinya sama, itu mengenalkan la ilaha illallah. Kan begitu kalau kita ingin masuk surga. Kita lanjutkan. Nah, menjadi contoh adalah cara terbaik dalam mendidik anak. Ini dia. Kita lihat tayangan ini. Kadang ada suaranya, cobain. Ada suaranya enggak? Tapi kayak musik sih takutnya tuh. Enggak ada juga. Lihat tuh anak sama ibu tuh ikutin semua. Contoh karena orang tuanya. Buang sarua tuh lihat. Tuh ngamuk-ngamuk, anaknya juga sarua lihat. Angkat jari tengah sok coba lihat. Ya. Children see, children do. Itu yang terjadi. Ya, saya punya pengalaman ketika saya dapat konsep ini, saya coba praktekkan ke anak saya. Ketika di swalayan pakai tangga, saya coba angkat kaki saya ke belakang. Anak saya yang ketiga keempat, yang nomor 3 sama nomor 4 dulu masih TK dua-duanya. Tek gitu kan, karena beda selisih 2 tahun. Tek gitu. Ternyata anak saya ngeliat saya ngikut ke belakang. Saya tuh tegak lagi, saya ke depan kaki saya. Anak saya ngeliat saya ngikut lagi. Persis. Pas di rumah, saya panggil anak saya yang paling kecil yang perempuan, Aufa namanya. Pak Kadio gitu. Ya, terus saya makan pisang goreng ada minyak, saya lap di bajunya. Dia makan pisang goreng, dia balik ke belakang punggung saya, dilap tangannya. Persis. Persis.
Akan begitu. Saya nanya ke anak saya, kenapa kok nggak pakai baju? Abi nggak pakai baju. Kan hardang gitu teh. Pakai kaos oblong, pakai kaos oblong. Gitu lah. Children see, children do. Makanya hati-hati sikap kita. Ya, menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku di depan anak-anak didik termasuk metode pendidikan yang paling efektif dan paling utama tuh. Makanya dalam Al-Quran isinya kisah, betul nggak? Cerita, kejadian-kejadian masa lalu dan kejadian-kejadian yang akan datang tentang surga dan neraka. Kisah, agar kita bisa punya imajinasi gitu, bermain. Menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku di depan anak didik termasuk adalah pendidikan paling baik utama. Nah, jiwa manusia itu lebih mudah mengambil teladan dan contoh yang terlihat di hadapannya. Makanya sekarang anak sudah diatur. Kenapa? Karena guru yang terbaik mereka bukan orang tua. Apa? Gadget, TV. Cok coba, liur saya juga nonton teh. Orang main game ditonton, sok coba. Seserian deh, wah seserian. Orang main game. YouTube gitu kan, itu yang ternyata lah televisi, TV isinya ya begitu deh. Ingat nggak Musa yang hafal Quran 7 yang hafal Quran 30 juz masih usia 8 tahun yang juara Musa? Kenapa? Di rumahnya nggak ada TV dan bapak ibunya juga memang mencontohkan itu, padahal dia cuma supir angkot loh. Supir angkot bapaknya. Tapi dia punya PC yang besar, dia komitmen dengan PC itu, dia bangun. Jadi sekarang dijamin dia S1, S2, S3-nya di Arab Saudi oleh ulama-ulama Saudi ketika mendengar hafalan Qur'annya itu Musa. Subhanallah, sekarang mungkin udah SMP atau SMA kali. Musa. Ya. Kalau kita kan pengen tarawih yang lama, pengen yang cepet ya. Halo. Teman-teman Al-Latif pengen yang cepet, pengen lama. Teman cepet tapi kalau Al-Latif. Al-Latif agak lama enggak? Iya, alhamdulillah berarti teman-teman mau bagus itu. Gitu. Ya. Saya ngeliatin tuh yang lama-lama pada caririk nangis, subhanallah pada nangis, oi. Naon cangkul gitu. Sugante nangis karena ngerti gitu. Saya aja LS sama bapak usia 70 tahun di sebelah saya. Allahu Akbar. Sampai saya begini nih. Kaki saya begini nih. Salat. Kalau nggak begitu keram men. Gitu. Si bapak ajak Pak bisa kuat gitu kumaha saya salat. Biasa, Allahu Akbar. Berarti saya belum biasa. Subhanallah. Karena jadi imam terus, imamnya aki-aki yang ini, jadi cepat terus gancang gitu teh. Ya kita lanjutkan. Nah, 6 kiat membangun kebersamaan dengan orang tua. Nih anak-anak, teman-teman Al-Latif, perhatikan. Yang pertama, seringlah kita meminta nasihat, sehingga nanti akan tahu visi orang tua seperti apa. Baru diarahkan dengan cara yang bijak oleh anak yang sudah hijrah gitu. Mah apa nasihatin dong gitu. Ada apa emang? Aku ingin begini. Oh ya udah gini aja, mending pakai dukun. Nah terbalik kita teh gitu. Makanya kita harus jadi tahu kan akhirnya, bener nggak? Iya. Gitu ngomong ke orang tua, mah aku suka sama dia apa, tapi dia nolak. Udah kan ada pepatah, cinta tolak, dukun bertindak. Gelo bener. Gak boleh gitu. Kita nasihatin gitu kesempatan kita. Kayak saya ingat banget gitu, waktu saya pulang habis kan kuliah di Bandung, saya di Unpad. Ya saya pulang terus bilang ibu, Lis sekali-sekali tulis jadi imam subuh di rumah. Mah subuh tuh laki-laki bagusnya di masjid. Mama pengen, anak mama kan soleh. Oh ya udahlah, pakai kunut ya gitu. Saya yang nggak pakai kunut gitu, karena pengen orang tua pakai kunut, baru saya pakai kunut. Alhamdulillah waktu itu lagi hafal kunut nazilah, saya baca kunut nazilah 10 menit. Selesai subuh, lu sekolah lama amat kunutnya kata gitu. Ya Pak, kunut ada 2 macam gini-gini. Ya udah besok aku kunut lagi ya.
Maksudnya ingin jelasin, ada yang pakai kunut, ada yang nggak kunut. Salah persepsi orang tua. Memang harus sabar, kita harus sabar gitu. Gitu. Nah, setelah saya belajar lagi jauh baru paham gitu. Makanya saya kalau kultum subuh gitu ya, saya tanya masjidnya, ini pakai kunut nggak? Pakai kunut. Mangga, imam yang biasa kunut jadi imam. Kenapa? Saya nggak pakai kunut. Tapi nanti kunut, ya saya ikut kunut. Kan ikut imam sholat itu. Oh iya. Amin, amin. Begitu kunut selesai masih angkat tangan, saya udah turun. Kenapa? Udah hafal gitu kan. Gitu kan dia masih lanjut. Nah, ruku, sujud. Apa yang terjadi? Begitu saya ceramah didengerin. Kenapa? Sarua, kunut, gitu. Kadang ngeliat saya ngangkat tangan. Begitulah cara sholat yang berbaik itu dengan ikuti imam. Makanya para kiai kita di Tuban, ada yang ketemu di Jombang, ketemu yang satu nggak kunut, yang satu kayak kunut, dia datang, itu saling mempersilahkan jadi imam, dia akan ikut gitu loh. Kalau imamnya kunut, dia akan angkat tangan, akan mengaminkan. Kalau imam nggak kunut, dia akan tetap sujud gitu, walaupun nggak kunut gitu. Ini mah kebalik ke kita gitu loh. Yang nggak kunut cicing walaupun imamnya kunut. Soalnya dia mengatakan aing tekunut gitu teh. Ikuti imam. Ya, gitu. Minta nasihat kepada orang tua. Yang kedua, bersabar terhadap hal-hal yang tidak Anda sukai dari orang tua. Siap? Teman-teman Latif. Kadang-kadang dititah kayak naik suaranya teh. Mama kan lihat aku lagi ini nih tuh. Sabarlah. Ya habis suruh beli cengkeh di Bogor. Ya iya jauh tuh inget tuh gitu. Di warung gitu. Ya Allah ya Allah. Bisa ya bersabar ya insyaallah ya. Yang ketiga. Nah ada tayangan nih, teman bisa muter enggak? Nah, nggak bisa muter. Meminta dukungan dan doa orang tua, sering-sering itu. Itulah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Bagusnya kita ada apapun keinginan kita ngomong terutama sama ibu, ngomong sama mama terutama tuh, mah doain aku mah, aku gini mah, ngomong. Walaupun kata mah, iya mah doain bari poho, tenan naon. Ya kan bingung doanya doa apa ya? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, boleh di luar sholat. Kita mulai. Ini posisi anak sebagai anak kita ya, seperti itu. Yang keempat, tuh sering menanyakan kabar orang tua kalau kita lagi jauh, gitu loh. Ini nggak kabar-kabar sekian lama nggak pulang-pulang, nggak kabar-kabar, beri kabar lah, ya. Apalagi ada handphone, bisa video call sekarang teh. Kalau perlu pakai TikTokan kirimnya gitu kan keren gitu tuh. Mangga jangan dipakai yang nggak bermanfaat aja TikTok, pakai yang bermanfaat sekarang TikTokan gitu loh. Ya, gitu. Aduh, film ini teh nggak bisa diputar lagi, padahal film bagus dah. Aduh. Memberi bantuan kepada orang tua. Kalau kita sudah punya penghasilan, bantulah orang tua. Ya, orang tua nggak minta. Tapi kalau minta justru beri kalau dia minta. Nggak minta aja kita kasih, apalagi minta. Jangan malah stres kalau diminta sama orang tua terus gitu loh. Justru kita kasih. Sebagaimana kita kalau waktu kecil suka minta nggak sama orang tua. Halo, kalau nggak dikasih gimana kita? Ngerengek, nangis, gitu. Nah kita harus paham itu dengan orang tua kita insya Allah. Yang terakhir yang keenam, ini bisa diputar nggak ya? Mudah-mudahan bisa diputar. Ini film nih, wah nggak ada, nggak bisa lagi, nggak bermasalah. Mendoakan orang tua, ini yang terakhir, doakan orang tua. Robbi firli, wali warhamhuma. Kama Rabbayani. Ustaz ada yang lebih panjang, gaya lu minta yang panjang gitu loh. Dikasih yang panjang, Ustaz panjang banget. Ya ini dari Allah, lebih bagus, lebih mantap. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama Rabbayani saghira. Cukup diulang aja 10 kali, mangga. Diulang 100 kali, mangga. Ada orang datang kepada syekh ulama, ya syekh, berbakti orang tua, doakan dia. Doa apa yang paling bagus? Baca doa yang kamu hafal. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi. Rabbi firli wali walidaya, terus ulangi sampai 10 kali. Berat enggak ucapin itu? Enggak. Ucapkan itu. Subhanallah. Dengan hati.
apalagi yang sudah meninggal. Ya. Berbakti kita adalah mendoakan orang tua. Nah, membangun ya, keuntungan membangun kebersamaan dengan orang tua dengan cara berbakti, nih, keuntungan di akhirat. Apa keuntungan di akhirat? Menghapus dosa. Karena tadi kita punya kesabaran, ada pintu surga namanya pintu sabar, ya kan? Karena kita sudah ngerti agama duluan dari orang tua kita, harus sabar. Kita ingin bersama keluarga masuk surga kalau memang kita cinta ayah ibu kita gitu loh. Ya. Menghapus dosa. Yang kedua, ya, yaitu syafaat. Keluarga dapat menghimpun, ya, mengumpulkan anggota keluarga dalam satu tingkatan surga. Ayatnya atur tadi. Subhanallahnya. Ada seorang yang masuk surga, kagetlah surganya. Waduh, ini nggak pantas buat saya karena amalan dia tahu. Kata Allah, apa yang kau bingungkan? Ini rasanya bukan surgaku ya Allah. Kata Allah, ini surgamu berkat istighfar anak-anakmu. Aku tempatkan kau di sini. Subhanallah. Yang ternyata sesurga bersama anaknya, yang anaknya ibadahnya, amalnya lebih tinggi. Siapa yang gak suka? Wah, suka banget ketemu sama anak yang dicintainya kan. Subhanallah. Makanya kita juga begitu di dunia. Karena cerminan surga itu cerminan dunia. Kalau surga ingin bagus, ya dunia kita harus baik sama orang keluarga kita. Makanya Allah katakan ku ampusakum wa ahlikum naro. Ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Keuntungan berikutnya adalah masuk surga. Sudah pasti karena itu keinginan kita dari awal. Masuk surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya bila seorang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berkata, aku masuk surga dan aku dengar di sana bacaan Quran. Aku tanyakan, bacaan apa ini? Bacaan siapa ini? Harisa bin Nu'man, Rasulullah bersabda, demikianlah berbakti kepada orang tua. Dia Harisa adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Berkumpul dengan sesurga. Mendengar seorang lagi baca Quran di surga, ditanya bacaan siapa? Ternyata bacaan Harisa bin Nu'man. Dan Harisa adalah orang yang berbakti pada orang tua, mengantarkan dia masuk surga. Ya, subhanallah. Kita lanjutkan. Menambah apa? Menambah panjang umur. Subhanallah. Ujungnya umur apa? Halo, assalamualaikum. Ujungnya umur apa? Hah? R, umur. Betul kan? Umur. Ujungnya umur tuh menyesal. Boh yang dapat pahala, boh yang mendapat murka dari Allah, menyesal. Kata yang mendapat murka, dia berteriak, ya Rabbana akhirna, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini agar kami bisa beramal soleh. Menyesal dia. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduh, seandainya dulu saya mau mendengarkan, saya mau berpikir tentang teman-teman ngasih niat saya mungkin nggak akan masuk neraka sa'ir hari ini gitu katanya. Nyesal dia. Fa'tarafu, penyesalannya nggak ada gunanya kata Allah. Termasuk orang yang berbuat baik yang dapat pahala, menyesal. Aduh, kenapa sedikit, coba banyak, wah tempatnya beda lagi nih gitu kenikmatannya. Sama-sama menyesal, cuma menyesal beda. Ya, maka pilih menyesal yang enak, yang nikmat, yaitu mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan gitu. Menyesal karena dia nggak banyak berbuat baik di dunia gitu loh. Makanya yang dirindukan oleh mayit di dunia itu adalah berbuat kebaikan, bukan keluarga yang dicintainya, berbuat kebaikan. Bahkan kalau boleh diizinkan oleh Allah untuk hidup lagi di dunia, para mayit itu mintanya di bulan Ramadan. Dan tidak minta sebulan, tidak minta seminggu, tidak minta 5 hari, tidak minta 3 hari, tidak minta sehari, mintanya tidak minta sejam, mintanya hanya sekian detik. Bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut, kemudian wafat lagi, selesai. Hanya itu yang diinginkan oleh mayit. Bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ya, kerinduan akan surga luar biasa. Makanya ayatnya tuh kalau kita buka dalam surat Az-Zumar ayat 70 Az-Zumar 70 dan 73, 71 73.
71 itu ada 73 itu ada mirip, satu calon penghuni neraka, satu calon penghuni surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza jauha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, kalau yang di neraka itu futihat enggak pakai wa. Kalau yang surga wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza jauha wa futihat. Nah, pakai wa. Itu perbedaannya. Ternyata ahli tafsir menjelaskan, subhanallah, merinding saya juga bacanya. Jadi pintu neraka itu dalam keadaan tertutup, sehingga nggak ada yang tahu isi neraka seperti apa. Walaupun Allah udah ceritakan dalam Al-Quran, tetap saja calon penghuni neraka nggak tahu isi neraka apa. Kenapa? Karena dia nggak baca Quran. Kalau baca Quran bukan calon penghuni neraka, calon penghuni surga gitu. Nggak tahu. Makanya dalam keadaan tertutup, begitu sudah dekat depan pintu neraka, futihat, kata Allah, dibuka tiba-tiba, semua terbelalak melihat isi neraka. Lari tunggang langgang oleh malaikat, dipaksa, diseret, dipukul, dihalau untuk masuk neraka semuanya. Beda dengan surga. Jauh sebelum calon penghuni surga memasuki pintu surga sudah terbuka, bahkan wanginya surga sudah tercium. Bahkan ketika hidup di dunia sudah merasakan keinginan untuk bisa masuk surga. Kenapa? Tercerita oleh Allah dalam Al-Quran Karim penghuni surga itu. Sehingga mereka berbondong-bondong ingin segera masuk ke surga. Dengan cara dia semakin tinggi ketaatannya kepada Allah. Tidak menunda-nunda amal ibadah. Enggak ada istilah samina wa engke-engkena. Yang ada samina wa ata'na. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman Al-Latif, kalau udah perintah Allah, kalau udah perintah Rasul dan jelas perintahnya sahih, maka tinggalkan kepintaran kita, tinggalkan kecerdasan kita, langsung kita katakan sami'na. Kayalah ya, mikirlah ya kunaon nih, maksudnya apa nih? Kalau nggak begitu, kalau udah perintah Allah mah sami'na wa ta'na. Sampai Allah mengatakan, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Wala taula anhum wa antum tasmaun. Jangan kamu berpaling dari ketaatan ini padahal kamu mendengarkan. Maksudnya apa mendengarkan tuh? Enggak taat. Kalau enggak taat berarti enggak mendengar, walaupun mendengarkan, itu bahasanya. Kalau taat pasti dia akan melaksanakan. Itu namanya mendengar. Seperti kita nasihat ke anak kita, kamu begini, ya Pak, gini, jangan sekali lagi ya dengar ya, udah sana pulang, begitu, berbuat lagi yang dilarang, kamu nggak dengar ya, nah itulah bahasanya keluar. Padahal anaknya dengar nggak? Dengar. Maka Allah katakan itu, inna sarata wa indallahi summum bukmul ladzina la yaqilun. Binatang melata yang paling buruk di sisi Allah adalah manusia yang tuli dan peka yang tidak menggunakan akalnya itu. Summum bukmul umum la yaqilun, kata Allah. Ya. Ini keuntungan di dunia. Nah, tadi keuntungan di akhirat 3 ya. Sekarang keuntungan dunia, panjang usia. Keuntungan yang kedua, menambah rezeki. Subhanallah. Makanya kalau ingin cepat rezekinya banyak, nikah, bujangan, nunda-nunda, naon. Kalau ada bujangan yang sudah kerja belum nikah-nikah berarti cuma 2 hal kata para ulama. Apa? Dia suka maksiat, punya duit, bisa jajan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan teman-teman hijrah kan insya Allah ingin jadi orang baik semua. Berarti nggak mungkin alasan pertama yang laki-laki nggak nikah-nikah bukan suka maksiat. Berarti yang kedua kata para ulama apa? Diragukan kejantanannya. Gitu. Makanya jangan ditunda-tunda gitu loh. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, aku heran lihat anak muda, kenapa dia nggak menikah untuk mendapatkan rizki dari Allah? Karena pernikahan adalah pintu rizki dari Allah. Ayatnya banyak kok. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, nahnu narzukuhum wa iyyakum, narzukukum wa iyyahum. Aku yang memberikan nafkah kepada mereka semua dan juga kamu. Dijamin oleh Allah rizkinya kok. Oke, bujangan, siap. Siap bujangan? Siap bujangan? Jempek we atuh. Kalau awat nggak usah ditanya, nunggu siapa yang ngelamar dia mah tinggal. Iraha. Nah, bagi orang tua, anak adalah alasannya untuk tetap tersenyum. Orang tua ibarat apa? Ibarat jantung dan anak-anak adalah detak jantung itu sendiri.
Ya, akan rapuh mencapai akan rapuh kok rapuh ya, akan rapuh mencapai kebahagiaan jika tanpa kebersamaan. Ya, betul. Asa ada yang kurang. Saya bertemu dengan pasang suami istri sudah 15 tahun belum punya anak. Dia berapa? Asa belum sempurna rumah tangga saya, Ustaz. Kenapa? Belum punya anak. Sabar. Karena itu rezeki dari Allah. Sabar. Kalau udah saatnya Allah berikan. Keburu tua, Ustaz. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah, istriku mandul pula lagi. Enggak ada yang melanjutkan risalah Nabi Yakub ini, ya Allah. Langsung diberi kabar gembira, Yahya punya anak namanya Yahya. Itu kan Nabi. Allah itu berkehendak kepada siapa yang dikehendaki. Berdoalah. Jangan kita mengklaim begitu. Itu Nabi, wajar Nabi begitu. Kita pengikut Nabi. Kita adalah contoh, kita adalah Nabi. Kalau Allah berkehendak kun. Ini mah kun payakun. Kun, yakin itu. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Jika dirimu penuh masalah, kembalilah ke rumah. Ya, ada ayah dan ibumu yang akan menghapus peluh dan kesah kita. Allahu Akbar, ya Allah. Betul, kerasa oleh saya juga. Teman-teman pasti punyalah pengalaman, benar ya? Pastilah, adalah. Gitu. Janganlah engkau merasa aman, karena di dunia ini tidak ada kebersamaan abadi. Tandanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan di dunia ini, di dunia. Akankah kebersamaan dengan orang tua kita berlanjut dengan bahagia sampai di surga, atau terpisah menjadi musuh yang saling menghakimi nanti di yaumul hisab, saling menyalahkan? Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini muhasabah. Ya. Kawanku, janganlah engkau merasa aman, karena di dunia ini tidak ada kebersamaan abadi. Karena di setiap pertemuan pasti di dalamnya ada perpisahan. Begitu pula kebersamaan dengan kedua orang tua kita. Ada sebuah pertanyaan, apakah kebersamaan dengan orang tua kita bisa sampai ke akhirat nanti? Apakah kita akan berkumpul kembali di surganya, ataukah terpisah karena menjadi musuh yang saling menyalahkan? Terpisah dengan salah satunya menuju neraka, karena akhirat adalah negeri lanjutan, negeri kejutan. Banyak kekasih yang dimesrahi ternyata musuh bebuyutan. Banyak saudara yang tersisi karena setia mendoakan, karena akhirat adalah negeri kejutan. Dulunya di dunia bersama, namun di akhirat terpisah karena dosa yang diremehkan. Kita termasuk yang mana? Kawan, jangan sampai Anda tertidur sementara ayah Anda marah kepada Anda. Mungkin saja Anda atau ayah Anda dipanggil malaikat maut pada malam itu. Bangun dan minta maaflah kepada keduanya, ciumlah tangan keduanya dan peluklah. Mungkin itu terakhir kali engkau mencium tangannya. Mungkin itu terakhir kali engkau peluk ayah dan ibumu. Janganlah tunda, sahabatku. Betapa banyak anak muda yang terlambat sadar bahwa orang tuanya begitu berarti. Jangan tunggu sampai ayah dan ibumu tiada. Tiadanya orang tua berarti hilangnya satu pintu menuju surganya. Tiada orang tua berarti hilangnya satu sebab dikabulkannya doa. Jangan tunggu sampai ayah dan ibumu tiada. Sampai berjumpa lagi, pulang ke rumah masing-masing, peluk ayah, peluk ibu yang masih lengkap, cium mereka tangannya, cium juga keningnya, dan minta maaflah. Dan bangun bersama-sama keluarga kita agar kita bisa bersama di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas kajian hari ini.
Barangkali ada yang mau bertanya dari Iwan, boleh? Set, kita buka dulu tanya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh yang ada di sini. Saya izin bertanya tadi tentang saran dari hadis Nabi SAW bahwa suruh mencintai Nabi, keluarganya dan Al-Quran gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika tadi mencintai keluarga Nabi saat ada sebatas mana dan sampai mana, karena anak pribadi takut su'ul adab ataupun takut terjerumus justru kepada kesalahan secara akidah, karena ada teman anak pun yang ketika dinasihati, karena beliau misalkan bekerja di instansi perbankan, dinasihati riba, beliau mengeluarkan dalil yang anak akhirnya berusaha tidak melawannya. Sesungguhnya seorang itu akan bersama dengan seorang yang dicintai, dan beliau adalah seorang pengikut habaib gitu. Jadi Anda memilih untuk menahan itu, menahan perdebatan atau perdiskusian itu. Nah, itu sejauh mana kita dalam mencintai keluarga Nabi SAW sehingga kita pun tidak termasuk su'ul adab atau tadi berlebihan. Begitu Ustaz, mohon maaf atas kekurangannya. Iya, tahib. Sejauh mana kita mencintai keluarga Nabi? Sejauh yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Kita utamakan keluarga Nabi di atas keluarga kita. Ya, ikhtiromah sampai tingkat situ. Selama dia ketaatan pada Allahnya terjaga. Sebagaimana Nabi Ibrahim SAW berdoa ketika Allah mengatakan akan mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin manusia. Lalu dia mengatakan, wa min zuriyati, bagaimana dengan keturunanku? Lalu Allah mengatakan selama dia tidak bermaksiat, tidak berbuat zalim, akan menjadi pemimpin manusia. Dan kita tahu baginda Rasulullah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi kita hormat seperti itu. Nah, adapun kisah yang diceritakan teman kita ini enggak nyambung dengan pertanyaan. Walaupun dia ceritanya diarahkan sebagai pengikut Habib gitu loh. Kalau bab kerja di bank ini masih berdebat ulama. Jadi kita jangan menyimpulkan gitu loh. Kebayanglah kalau semua pegawai bank yang muslimnya keluar semua, maka uang kaum muslimin dipakai sama orang kafir semua. Jadi ada perdebatan di situ para ulama. Enggak sederhana kita yang memang kita melihatnya hitam putih gitu. Paham enggak? Kayak sekarang aja umat Islam minjem ke bank konvensional susah. Batur yang bukan muslim gampang. Kenapa? Karena pegawainya non muslim banyak kan. Kecuali kalau semuanya udah nabung ke bank Islam semua, beda itu. Beda itu. Ini gambaran buat kita. Jadi memang enggak sesederhana yang kita pikirkan ya. Jangan diponis saudara kita itu langsung dikatakan, wah pemakan riba, jangan. Justru doakan yang baik-baik. Doakan yang baik. Katakanlah imannya lemah, ya justru doakan supaya imannya kuat, nanti dia keluar sendiri gitu. Jangan langsung dituding, jangan diponis. Kita nggak boleh memponis orang yang masih hidup, karena kita nggak tahu mati dia seperti apa di akhirnya, dan kita nggak tahu mati kita seperti apa di akhirnya. Ya, saling mendoakan aja lah insya Allah. Ya, jangan diponis saudara kita, oke? Karena memang ulama masih berdebat tentang bab ini. Saya pernah ketemu dengan seorang doktor ahli syariah, ya bahkan profesor, itu berbeda pendapat dengan bab nabung di bank di konvensional, termasuk pegawai bank. Beda. Dengan dalil yang kuat juga dikeluarkan semua gitu. Allah jauh ilmu kita gitu. Makanya saya lebih banyak diam aja kalau gitu mah gitu. Enggak beri komentar kalau kita enggak punya ilmunya. Karena takutnya memponis. Takutnya menuduh teman kita gitu. Ya Kang ya? Insyaallah. Sejauh mana? Tadi sudah digambarkan. Selama dia taat pada Allah, selama dia sebagai pengikut Nabi, insyaallah. Gitu. Itu Kang ya. Kita utamakan di atas keluarga kita kepada keluarga Nabi. Taib. Ada lagi yang lain? Saya berharap segitu teman-teman, jangan ponis lah gitu. Teman-teman yang masih berada di daerah-daerah yang abu-abu gitu. Kita doakan supaya dia bisa keluar gitu. Tapi jangan dipaksa. Gitu. Kita kondisikan boleh kalau kondisikan mah. Karena banyak kejadian gitu. Banyak kejadian. Tapi kalau dia ambil keputusan saya keluar, nah enggak, silakan itu pilih
pilihan, senang kita alhamdulillah. Tapi jangan pernah menuding, jangan pernah memponis, jangan pernah menuduh saudara kita yang sedang lagi berpindah posisi gitu. Sabar aja insyaallah. Doakan sama Allah. Minta kebaikan yang banyak. Tip, ada lagi yang lain? Oh, Ahwat Ustaz. Ahwat, mangga silakan Ahwat. Silakan. Bisa kelihatan ya Ahwat? Saya nggak kelihatan. Serap sama cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih waktunya untuk bertanya. Gini Tad, saya alhamdulillah sudah diamanahi anak putra dan putri. Alhamdulillah. Dan tadi kan tugasnya untuk kita sama-sama masuk surga, itu Ya. kita tugas orang tua adalah mengenalkan Al-Quran. Iya. Nah ini alhamdulillah anak saya tuh masih TK dan balita 2 tahun. Nah kan anak-anak tuh masih masa-masa yang main gitu tadi ya. Apakah boleh selalu mengiming-imingi hadiah gitu untuk belajar Al-Quran dulu? Kalau misalkan sudah bisa surat ini, nanti ikut lomba tahfiz, nanti kalau misalkan juara dikasih hadiah gitu. Boleh nggak? Boleh, Selalu boleh. Masih anak-anak boleh. Boleh. Allah juga mengimingkan kita hadiah enggak? Allah mengimingkan kita hadiah enggak? Apa hadiahnya? Surga. Boleh, tadi nanti kita arahkan hadiahnya dari Allah gitu. Pelan-pelan sabar. Sok apal Al-Fatihah, kasih coklat, boleh gitu. Tapi bukan itu tujuannya gitu. Adalah dalam rangka supaya semangat baca Al-Fatihahnya gitu. Boleh. Insyaallah, insyaallah. Asal terus nanti dijaga anaknya sampai akhirnya dia berbuat karena Allah SWT, bukan karena hadiah duniawi. Tapi karena Allah SWT, hadiah dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Boleh teh, silakan aja teh. Ada lagi yang lain? Oh mangga silakan. Tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Ini kisah pribadi Ustadz. Ya. Jadi ceritanya saya itu di rumah belajar mengurangi makan Ustadz setelah baca suatu buku. Tapi orang tua ibu terus maksa untuk makan. Udah dijelasin sedang ada program sendiri. Sampai ditolak, terus dimasukin langsung ke kamar, disogrogin gitulah. Nah pada saat itu, apakah saya sedang berlaku zalim terhadap orang tua atau tidak gitu Ustaz? Ini mas strategi aja sebenarnya sih. Strategi, jadi ketika kita dekat orang tua, perut kita dalam keadaan lapar. Jadi makannya pas makanan buatan orang tua. Kita jangan di luar makan lagi dietnya. Makannya di rumah gitu. Nanti kalau ternyata lemak lebih banyak ya olahraga rajin gitu loh. Atau lagi puasa bilang aja kayak puasa Daud gitu. Strategi ketimbang nolak itu menyakiti hati orang tua. Udah dijelasin segala macam. Ya kan tadi kudu sabar ya gitu kadang-kadang. Teknik itu teknik insyaallah strategi. Bisa lah diperbaiki lah. Nanti dietnya dapet gitu. Kenaon diet? Ngurangin makan apa? Kurang apa makan apa? Ya? Iya. Bukan nggak boleh makan, mengurangi makan. Nah makannya strateginya gitu. Pada sama orang tua baru kita makan. Makannya nggak banyak-banyak gitu. Gitu. Kalau nambah udah cukup mah perut aku kecil gitu, bilang gitu pakai teknik lah gitu. Ya emang kecil perutnya kan karena ukurannya sudah mengecil karena tergantung makanan. Perut itu bisa berkembang loh. Maka perhatiin teh, Baginda mengatakan tidak suka dengan laki-laki yang perutnya gendut. Berarti perutnya apa? Berkembang gitu. Gampang untuk ngukur gendut enggaknya gini. Tegak, diri ya, kaki rapat, ini kakinya rapatin, kemudian tegak kepalanya, mata lirik ke bawah tanpa menundukkan kepala. Nah gitu, kalau kelihatan jempol aman. Kalau kehalang ku beteng, wassalam. Gitu, bukan kieu, katingali gitu tuh. Gitu Kang. Karena memang, nah itu sampaikan ke orang tua, ada hadisnya gitu. Bahwa Rasulullah SAW gak suka dengan laki-laki yang perutnya gendut. Gitu, gendut itu identik dengan banyak makan mah gitu.
Gitu. Jangan sampai mama tuh khawatir kesehatan gitu loh. Karena kelihatannya lagi nggak makan mulu masalahnya, makannya di luar. Nah sekarang kelihatan lagi makannya sama orang tua. Oh enak, seneng orang tua. Bagus kamu makannya kan gitu. Ya Kang ya, strategi insya Allah siap? Oh insya Allah. Jangan dianggap jadi pasea. Wah gelut kaing mah jangan gitu. Tapi benar perasaan ada menyakiti hati orang tua. Iya memang betul itu. Orang tua lama bisa sakit hati dia. Walaupun tetap dia memaafkan anaknya. Tetap kebahagiaan anaknya itu luar biasa. Itu ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oh ada. Nggak kelihatan karena cahayanya terang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada poin untuk berbakti kepada orang tua itu adalah membantu orang tua. Ya. Ini kalau kita membantu finansial, berhubung di antara kita ada yang sudah berkeluarga, apakah diperbolehkan kita membantu orang tua tanpa memberitahu istri kita? Boleh, sangat boleh. Cuman kalau ingin lebih baik, ceritakan ke istri biar istri juga ngedukung, itu lebih baik lagi. Kan mantunya, mertua seneng mantunya juga berbakti gitu. Kenapa sih dirahasiakan sieun pisan gitunya? Ya susis berarti ya teh. Naon susis, suami sayang istri soleha. Bagusnya mah diceritakan gitu. Bagusnya ceritakan. Biar nanti justru istri yang ngasih uangnya ke melalui istri gitu ke ibu. Wah itu lebih keren lagi tuh. Istri yang ngasih uangnya dari kita uangnya buat mama. Tapi juga orang mertua juga diperhatikan juga karena orang tua kita juga gitu. Oke, ya Kang ya. Jangan sembunyi-sembunyi kebaikan, nyumput. Sampein aja gitu. Nggak cerita ke istri juga boleh karena memang ternyata orang tua tuh memang wajib dinakahi oleh anaknya yang lebih mampu. Wajib hukumnya bagi anak laki-laki ya menafkahi orang tua. Paling kok bisa menafkahi mertua juga lebih bagus lagi kalau memang punya kekayaan kita cukup gitu insya Allah. Wah itu lebih bagus lagi. Berbuat baik sama orang aja boleh, hanya sama mertua nggak boleh gitu loh. Paham ya? Gitu kan keluarga kita itu. Kan kata Allah akrobin, bersedekah tuh berinfak tuh dimulai dari akrobin, dari karib, dari yang terdekat, keluarga, ya mertua semuanya, mangga ngasih. Bagus sama diumumkan biar jadi contoh buat keluarga kita, istri kita, anak kita jadi orang yang berbakti juga gitu Kang. Oke Kang, insyaallah siap. Sembunyi-sembunyi boleh, cuman bagusnya mah ceritain biar enak gitu. Tip, ada lagi yang lain? Afwan, karena waktu Oh iya, lupa. Kita cukupkan siap. tanya jawabnya Ustaz. Sekian paling. Aduh, Masya Allah ya. Gimana teman-teman? Udah dapat ya ilmunya untuk kajian ngejaga hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Darlis Fajar insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Karena waktu udah menunjukkan udah mau berbuka juga, kita tutup aja kajian hari ini dengan doa kifaratul majelis. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.